Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan materi dari bab 10 yaitu Problem Solving Popper dan Paradigma Kuhn dalam ilmu sejarah, dan bab 11 yaitu Strukturisme dalam ilmu sejarah. Kami beranggotakan saya sendiri yaitu Digantara Jalasviva, Riyandi Sudewo, Masayu Wanda Aulia, Tasya Rizky, dan Zakira Amanda Putri. Baik, materi pertama yaitu latar belakang dari Problem Solving Popper dan Paradigma Kuhn dalam ilmu sejarah. Filsafat ilmu pengetahuan tidak bisa dipisahkan dari sejarah perkembangan ilmu, khususnya sejak revolusi ilmu pengetahuan abad ke-17 yang mengubah pandangan dunia dari ontologis menjadi mekanistis dan matematis. Perubahan ini melahirkan pendekatan baru terhadap ilmu, termasuk pemisahan dari metafisika dan agama. Lingkaran Wina mempelopori filsafat ilmu sebagai kegiatan ilmiah dengan pendekatan positivisme, logis, dan usaha membangun ilmu terpadu. Namun, pemikiran ini dikritisi oleh tokoh seperti Karl Popper melalui rasionalisme kritis dan Thomas Kuhn yang menekankan pentingnya sejarah dan paradigma ilmu serta mengembalikan peran metafisika dan membela ilmu non-eksakta. Yang pertama yaitu pemikiran dari Popper tentang problem solving dalam sejarah. Karl Popper adalah filsuf ilmu pengetahuan yang menolak verifikasi dan mengajukan falsifikasi sebagai dasar keilmuan. Ia menekankan bahwa ilmu berkembang melalui pengujian kritis terhadap teori, bukan dari pengumpulan fakta. Pengetahuannya berpijak pada pemecahan masalah bersifat tentatif dan terbuka untuk dibantah. Ia juga memisahkan ilmu dari nilai moral dan pendukung masyarakat terbuka yang rasional dan anti-otoriter. Popper mengembangi redilitas ke dalam 3 dunia: dunia empiris, dunia pemikiran subjektif, dan dunia teori ilmiah. Karl Raimund Popper merupakan filsuf pengetahuan yang menekankan pentingnya falsifikasi dalam menentukan keilmiahan suatu teori. Ia menolak verifikasi dan menekankan pada pendekatan kritis serta pemecahan masalah dalam perkembangan pengetahuan melalui konsep 3 dunia dan dukungannya terhadap masyarakat terbuka. Popper menegaskan peran rasionalitas, kebebasan, dan pemisahan ilmu dari nilai moral dalam membangun peradaban yang bebas dari otorianisme. Terima kasih. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai problem solving dalam ilmu sejarah. Yang pertama itu ada P1, TT, EE, dan P2. Jadi keterangannya itu P itu dilambangkan sebagai problem, sedangkan TT melambangkan teori representatif, dan EE itu melambangkan pembuangan kesalahan yang telah diusahakan terutama dengan mengadakan diskusi kritis. Seiring dengan perkembangan dan kemajuan ilmu pengetahuan, sejarah sebagai disiplin ilmu menunjukkan fungsi yang sejajar dengan disiplin ilmu lainnya bagi kehidupan umat manusia. Kecenderungan ini semakin nyata apabila penulisan sejarah bukan hanya sebatas kisah biasa, melainkan mengandung eksplanasi kritis dan kedalaman pengetahuan tentang cara terjadi dan alasan terjadinya peristiwa-peristiwa masa lampau. Yang keempat, paradigma Kuhn dalam ilmu sejarah. Nah, berbicara tentang sejarah perlu juga dibicarakan ilmu-ilmu kemanusiaan atau human sciences. Human sciences ini mencakup ilmu-ilmu sosial dan ilmu-ilmu budaya, yaitu ilmu pengetahuan empiris yang mempelajari manusia dalam segala aspek hidupnya yang meliputi ciri-ciri khas, tingkah laku, baik individu maupun kelompok. Jadi dalam lingkup besar atau kecil dalam aspek lainnya. Jadi paradigmanya baru menurut siklus historis Kuhn. Ia membandingkan revolusi dalam ilmu pengetahuan dengan revolusi dalam dunia politik. Sebagaimana tujuan revolusi politik untuk mengubah lembaga-lembaga politik dengan cara-cara yang dilarang oleh lembaga itu akan berakibat kegagalan dukungan politik yang memilih antara paradigma yang bersaing, berarti harus memilih antara sistem kemasyarakatan yang bertentangan.
Jadi untuk itu tidak ada argumen yang merupakan bagian dari faktor-faktor penting yang mempengaruhi keputusan ilmuwan. Dalam metode sejarah, sejarawan akan melakukan interpretasi terhadap sumber-sumber sejarah untuk memahami makna dari peristiwa sejarah yang ditelitinya. Setelah melakukan verifikasi terhadap sumber-sumber sejarah, dan ada sebagai contoh dalam karya Pemberontakan Petani Banten, yaitu Sartono Kartodinjo tidak hanya menjelaskan eksplanasi atau fakta-fakta fisik, tetapi juga fakta non-fisik atau metafisik berupa ideologi-ideologi pergerakan yang tumbuh dalam masyarakat petani Banten yang mengakibatkan lahirnya pemberontakan. Dan contoh lainnya tuh kita ambil di bagian Perang Kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945. Di sini pun sejarawan tidak hanya menjelaskan peristiwa Perang Kemerdekaan berdasarkan metafisik seperti senjata atau peralatan perang lainnya, tetapi juga melihat ide-ide gerakan perang. A. Latar belakang sejarah. Sejarah seringkali diartikan sebagai perubahan. Dalam masyarakat tradisional, perubahan ini bersifat siklis dan berulang. Namun, dalam masyarakat modern, perubahan diartikan sebagai perkembangan yang tidak berulang dan dipengaruhi oleh manusia. Pandangan ini muncul pada masa Enlightenment abad ke-18 dan melahirkan ilmu sejarah. Sejarah kemudian dipandang sebagai sejarah universal yang mencakup unsur-unsur sosial seperti kapitalisme dan industrialisasi. Kemudian B. Problematika, struktur, ilmu, dan sejarah. Setiap cabang ilmu, termasuk ilmu sejarah, memiliki 3 landasan penting: filsafat ilmu, metodologi, dan teori. Ketiganya terkait dan menentukan cara penelitian sejarah. Filsafat ilmu membahas tentang ontologi dan epistemologi, sedangkan metodologi membahas tentang prosedur eksplanasi. Pilihan filsafat ilmu menentukan pilihan metodologi dan teori yang digunakan. 1. Metodologi. Metodologi adalah prosedur eksplanasi yang digunakan dalam ilmu sejarah. Terdapat 2 metodologi yang berbeda, deskripsi dan analisis kausalitas. Deskripsi digunakan untuk menjelaskan fenomena dan peristiwa sejarah, sedangkan analisis kausalitas digunakan untuk menentukan sebab akibat perubahan sosial. Yang kedua, teori. Teori digunakan untuk menginterpretasi data dan memahami struktur sosial. Terdapat perbedaan antara teori yang didasarkan pada epistemologi idealis dan epistemologi realis. Dalam realis, kaitan antara teori dan data adalah mutlak, dan teori digunakan untuk menjelaskan causal faktor. Yang ketiga, epistemologi. Epistemologi realis merupakan reaksi atas ketidakmampuan idealis. Realis memungkinkan penelitian sejarah yang lebih objektif dan dapat diandalkan. Epistemologi ini berpendapat bahwa pengetahuan tentang struktur sosial dan agensi dapat diperoleh melalui penelitian. Yang keempat, menjembatani berbagai dikotomi. Metodologi strukturis dalam ilmu sejarah merupakan perpaduan antara metodologi individualis dan struktural. Terdapat 2 tahapan dalam metodologi ini, yaitu deskripsi fenomena dan peristiwa, serta analisis untuk menentukan sebab akibat. Metodologi ini menggunakan unsur hermeneutika untuk memahami bahan-bahan sejarah dan unsur eksplanasi untuk menentukan rumusan sebab akibat. Dengan demikian, ilmu sejarah berkaitan erat dengan ilmu-ilmu sosial seperti sosiologi dalam menganalisis kausal faktor. Dan yang terakhir yaitu ontologi. Ontologi membahas tentang peranggapan tentang masyarakat dan mekanisme sejarah. Dalam metodologi strukturis, ontologi mencakup struktur sosial, agensi, dan mentalit. Struktur sosial memiliki kenyataan tersendiri yang terlepas dari penyuluhan individu. Agensi adalah individu atau kelompok yang memiliki kemampuan untuk memproduksi atau mentransformasi struktur sosial. Ada 5 bagian dari ontologi. Yang pertama ada struktur sosial. Struktur sosial memiliki unsur-unsur seperti peran, interaksi, aturan, dan budaya. Struktur sosial ini memiliki kenyataan tersendiri yang tidak sama dengan individu-individu yang membentuknya. Yang kedua ada agensi. Agensi adalah individu atau kelompok yang memiliki kemampuan untuk memproduksi atau mentransformasi struktur sosial. Agensi memiliki kekuatan otonom dan sistem sosial yang dapat bertindak atas nama yang lain. Yang ketiga yaitu mentalit. Mentalit adalah cara berpikir dan memahami dunia yang dimiliki oleh individu atau kelompok. Mentalite dapat berupa ide, ideologi, atau budaya yang mempengaruhi tindakan individu atau kelompok. Yang keempat, hipotesis.
Hipotesis adalah pernyataan tentang kemungkinan hubungan antara agensi dan struktur sosial. Hipotesis harus dibuktikan melalui penelitian sejarah yang bersifat teoritis. Dan poin yang terakhir dari ontologi yaitu bukan yang terakhir, masih yang kelima, epistemic access. Epistemic access adalah cara untuk mengakses pengetahuan tentang struktur sosial dan agensi. Express intention adalah salah satu cara untuk menghubungkan teori dengan interaksi agensi struktur. Dan yang terakhir yaitu teori. Teori merupakan tujuan utama dari penelitian sejarah. Teori digunakan untuk menjelaskan kausal faktor dan memprediksi. C. Strukturis dan kebenaran ilmiah. Masalah terakhir mengenai metodologi strukturis ini menyangkut dengan kebenaran ilmiah. Masalah ini perlu dibahas tersendiri mengingat strukturisme pada satu pihak yang bertumpu pada epistemologi realis yang pada dasarnya berpendapat bahwa kenyataan atau realita itu di luar dari pikiran manusia, yaitu empiris dan dapat dipelajari secara ilmiah pada pihak lain. Strukturis menampilkan kenyataan tersebut dalam bentuk kausal faktor atau kausal mekanisme atau teoretis. Selain itu juga masalah kebenaran ilmiah itu perlu dibicarakan karena dalam historiografi, historisme ataupun postmodernisme, kebenaran menolak objektivitas dalam ilmu sejarah dan menganggap kebenaran bersifat relatif karena bergantung pada setiap masalah yang dipelajari. Masalah kebenaran ilmiah bukan hal baru dalam ilmu sejarah. Sejak W. Howells menerbitkan buku kecilnya mengenai filsafat sejarah analitis tahun 1951, para ahli sejarah telah mengenal dua teori tentang kebenaran ilmiah, yaitu correspondence theory of truth dan coherence theory of truth. Pembedaan itu menandakan bahwa ilmu sejarah terikat pada epistemologi yang relatif bersumber pada filsafat ilmu dari Kant. Pada teori koresponden, pernyataan ilmiah dianggap benar apabila sesuai dengan kenyataan empiris. Dalam hal ini, kenyataan dalam arti fenomena yang dapat diindrai. Pada teori coherence, pernyataan ilmiah dianggap benar apabila sesuai dengan kumpulan pernyataan yang teoritis lain yang terdapat dalam cabang historiografi. Teori koresponden maupun teori coherence berlaku dalam metodologi strukturis. Kausal faktor pada suatu pihak harus mengacu pada realitas dan pada pihak lain yang harus cocok dengan teori strukturis lainnya. Teori kebenaran seperti itu oleh Christopher Lloyd yang dinamakan convergence the theory of truth karena merupakan perpaduan bahkan kecocokan antara kedua teori yang merupakan kebenaran tersebut. Metodologi strukturis tidak berpretensi untuk mengungkapkan kebenaran mutlak dalam penelitian-penelitiannya. Strukturisme menganggap relevan pernyataan Karl Popper bahwa teori-teori ilmiah ini tidak hanya benar atau salah, tetapi juga bersifat sementara dan selalu dengan latar belakang pengujian terhadap dunia nyata. Hal ini berarti bahwa teori-teori ilmiah selalu harus diuji kembali untuk menentukan kebenarannya. D. Contoh analisis strukturisme dalam analisis sejarah negara teater. Clifford Geertz mengibaratkan negara Bali sebagai panggung pertunjukan teater. Gambaran ini juga berdasarkan peran yang dimainkan oleh tiap-tiap pendukung dari negara tersebut. Para raja dan pangeran digambarkan sebagai para impresario, pendeta sebagai sutradara, para petani sebagai aktor pendukung, dan penata panggung sekaligus sebagai penonton. Karena pemegang sutradara dalam kehidupan negara Bali adalah pendeta, konsepsi kekuasaan pada kerajaan tradisional di Bali pada abad ke-19 penuh dengan simbol keagamaan dalam keseluruhan kehidupan masyarakat Bali. Ritual massa bukan alat untuk menjadi pendukung negara, melainkan sebagai alat untuk menggelar ritual massa bahkan pada saat-saat terakhir dari ketujuh kerajaan utama di Bali, yaitu Kerajaan Tabanan, Badung, Klungkung, Gianyar, Karangasem, Bangli, dan Mangwi. Kekuasaanlah yang melayani upacara, bukan upacara yang melayani kekuasaan.
Ritual massa bukan alat untuk menjadi pendukung negara, melainkan sebagai alat untuk menggelar ritual massa bahkan pada saat-saat terakhir dari ketujuh kerajaan utama di Bali, yaitu Kerajaan Tabanan, Badung, Klungkung, Gianyar, Karangasem, Bangli, dan Mangui. Kekuasaanlah yang melayani upacara, bukan upacara yang melayani kekuasaan. Menurut masyarakat Bali, kehidupan dunia itu tidak terlepas dari tatanan supernatural, ketika kehidupan dunia merupakan cerminan dari kehidupan para dewa. Oleh karena itu, konsep-konsep kekuasaan pada kerajaan-kerajaan tradisional di Bali pada abad ke-19 sangat dipengaruhi oleh ajaran dari Hindu dan Buddha. Menurut Clifford Geertz, di Bali saat itu, negara bukanlah suatu tirani, bukan pula suatu birokrasi hidrolik, dan bukan pula pemerintahan, melainkan pertunjukan yang diorganisasikan seperti sebuah negara teater yang dipakai untuk mendramatisasi obsesi-obsesi kelas yang berkuasa atas kebudayaan Bali. Ketimpangan sosial dan kebanggaan status dan negara teater ini paling jelas tergambar pada citra induk dari kehidupan politis, yaitu raja. Meskipun Clifford Geertz, seorang antropologi sosial, karyanya mengenai kerajaan-kerajaan tradisional di Bali abad ke-19 dapat digolongkan sebagai karya sejarah. Jika mengikuti alur berpikir dari Christopher Lloyd, dalam penjelasannya dapat dikatakan Clifford Geertz menggunakan pendekatan strukturis, yaitu model pendekatan sejarah yang lebih mengedepankan aspek manusia sebagai agensi dalam sejarah. Dalam metodologi strukturis terdapat dua tahapan, yaitu tahapan deskripsi yang menyangkut fenomena atau peristiwa dan tahapan analisis yang menyangkut strukturis sosial, serta penentuan kausal mekanisme yang menjelaskan perubahan. Selain itu, dalam metodologi strukturis terdapat unsur hermeneutika untuk memahami bahan-bahan sejarah atau fenomena, dan ada unsur eksplanasi yang bertujuan menentukan rumusan sebab akibat. Dalam prosedur strukturis terdapat beberapa konsep yang menyangkut ontologi, yaitu struktur sosial, agensi, dan metalaid. Meskipun Clifford Geertz, seorang antropologi sosial, karyanya mengenai kerajaan-kerajaan tradisional di Bali pada abad ke-19 dapat digolongkan sebagai karya sejarah. Jika mengikuti alur berpikir dari Christopher Lloyd, dalam penjelasannya dapat dikatakan pendekatan sejarah yang lebih mengedepankan aspek manusia sebagai agensi dalam sejarah. Dalam prosedur strukturis terdapat beberapa konsep yang menyangkut ontologi, yaitu struktur sosial, agensi, dan mentalaid. Pengertian struktur sosial dalam strukturis tidak berbeda dengan sosiologi. Masyarakat atau struktural sosial mempunyai kenyataan tersendiri, terlepas dari penjumlahan individu yang mempunyai kenyataan tersendiri. Kenyataan ini bersifat emergens karena seolah-olah mencuat dari kumpulan individu dan tidak sama dengan individu-individu yang bersangkutan, karena unsur-unsurnya adalah peran atau rules, yang interaksi antar peran itu relationship atau aturan-aturan dan budaya dalam arti mentalaid. Strukturis yang digunakan oleh Clifford Geertz adalah model realisme simbolik yang terdapat pada saat melakukan analisis terhadap tindakan dari agensi yang bersifat simbolik, seperti tindakan raja yang menggunakan simbol-simbol agama ataupun tindakan rakyat dalam menunjukkan kesetiaannya kepada raja dalam upacara-upacara keagamaan sebagai kausal mekanisme yang penuh dengan simbol. Menurutnya, simbol-simbol tersebut adalah realitas atau kenyataan.